Kementerian Luar Negeri kini masih mengupayakan pemulangan satu warga negara Indonesia yang menjadi sukarelawan Lembaga Kemanusiaan Mercy di Palestina. Satu sukarelawan Mercy bernama Farid Zanjabil mengajukan permohonan kembali ke Indonesia. Kemlu akan memfasilitasi evakuasi seperti 7 WNI lain yang telah dievakuasi dari Gaza pada bulan Oktober lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemenlu Juda Nugraha melalui pesan singkat kepada Kompas TV menyebutkan Kemlu sedang mengupayakan agar satu WNI yang ingin dievakuasi dapat masuk daftar yang diizinkan untuk melintas perbatasan Rafah. Kemlu dan perwakilan Republik Indonesia memfasilitasi evakuasi sebagaimana 7 WNI lainnya yang telah dievakuasi. Saat ini kami telah terhubung dengan relawan Mercy Fikri Rofiul Haq yang saat ini berada di Gaza Selatan, Palestina. Assalamualaikum, selamat siang Mas Rifki. Mas Fikri, Ya, maksud saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi waktu Gaza, Mas. Ya, Mas Fikri, ini bagaimana kondisi saat ini? Tentu Anda saat ini telah tidak berada di Rumah Sakit Indonesia karena proses bombardir Israel yang terus dilangsungkan pada saat sebelum gencatan senjata dan saat ini adalah merupakan posisi gencatan senjata. Lalu bagaimana dengan pasien Anda sendiri dan juga relawan lainnya yang saat ini berada di Gaza? Iya, memang di jalur Gaza Utara kami juga sudah lama sekali tinggal di sana di Wisma Dr. Jose Rizal ataupun Wisma Indonesia yang satu lingkungan dengan Rumah Sakit Indonesia, dan memang pada 10 hari terakhir juga kami kehilangan putusnya koneksi sehingga kami tidak bisa menggambarkan kondisi terkini di jalur Gaza. Dan pada hari-hari itulah memang ketika kami lost kontak dengan Mercy, tim Pulsat ataupun dengan keluarga kami yang ada di Indonesia, baik juga media-media juga, eh, saat itu keadaan sangat buruk, di mana serangan-serangan terus dilakukan oleh militer Israel ke sekeliling rumah sakit Indonesia di luar area rumah sakit Indonesia. Dan pada hari-hari selanjutnya pun tank-tank baja pun sudah berada di sekitar rumah sakit Indonesia, sehingga kami juga tidak bisa bergerak bebas untuk membantu warga, dan juga tim medis pun saat itu tidak bisa bebas untuk mengevakuasi para korban-korban luka-luka ataupun korban meninggal. Dan memang saat ini sudah 3 kali proses evakuasi, kalau nggak salah Senin minggu lalu dan Selasa dan hari Rabu kami berhasil dievakuasi pada hari Rabu jam 3 waktu setempat bersama korban pengungsi dan juga korban luka-luka. Dan kami mengikuti proses evakuasi terakhir karena kami mengutamakan tentunya korban luka-luka yang dirawat di Rumah Sakit Indonesia dan juga para pengungsi. Untuk saat ini memang para pengungsi yang ada di Rumah Sakit Indonesia terakhir saya menggambarkan 2 sampai 3 ribu saja. Namun pada hari-hari terakhir pengungsi yang ada di Rumah Sakit Indonesia itu sudah belasan ribu, bahkan puluhan ribu. Karena sekolah-sekolahan yang seperti saya gambarkan, ada 3 sekolahan yang dekat area Rumah Sakit Indonesia, mereka semua mengungsi ke rumah sakit. Karena sekolah-sekolahan menjadi target, bahkan bukan sekolahan pun, Rumah Sakit Indonesia saat itu juga menjadi target serangan Zionis Israel saat itu. Dan juga kami saat ini mengungsi ke sekolahan yang ada di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan, yang memang berdekatan sekali dengan rumah sakit Eropa. Ya, Mas Fikri, artinya pada saat hari Rabu lalu, pada saat dimulainya gencatan senjata, Anda dievakuasi juga bersama dengan 2 relawan Mercy lainnya dan bersama juga pasien maupun juga para korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Indonesia. Lalu seperti apa kondisinya pada saat melalui evakuasi? Apakah itu terbatas dan kemudian serangan-serangan juga masih dilancarkan oleh pihak Israel? Ya, memang ketika kami saat evakuasi itu masih belum terjadinya gencatan senjata ya. Pada itu masih saat peperangan, sehingga saat itu kami dievakuasi oleh Palang Merah Internasional, juga mereka dengan berkoordinasi dengan pihak militer Israel, sehingga saat itu keadaan benar-benar sangat-sangat mencekam. Bahkan ketika kami mengevakuasi juga tank-tank baja itu sudah ada di belakang bus kami, hanya berjarak 50 meter saja. Bahkan ketika kami sedang dievakuasi, tank-tank baja masih terus melancarkan serangannya ke gedung. Artinya mereka ingin melemahkan mental kami dan menakutkan kami. Dan alhamdulillah kami masih diberi kekuatan. Dan alhamdulillah ketika kita sampai ke jalur Gaza Selatan ini pada dari jam 3 sore waktu setempat sampai jam setengah 7 malam waktu setempat, memang
Sebenarnya ini bukan perjalanan yang normal, biasanya hanya membutuhkan 30 sampai 1 jam saja, namun, karena, banyak jalan yang, runtuh, yang rusak dan bangunan yang, menutupi jalan sehingga banyak rute-rute yang harus, kita, mencari rute yang terbaik begitu. Dan juga, memang saat ini banyak juga, warga yang mengungsi di sekolahan, baik, korban luka-luka maupun para pengungsi. Oh ya, untuk saat ini proses gencatan senjata sudah memasuki hari ke-6. Lalu seperti apa? Apa ada perbedaan? Apakah Israel tetap juga melakukan penyerangan di titik-titik tertentu seperti rumah sakit, sekolah, dan juga permukiman warga sipil? Iya, memang, gencatan senjata ini berlaku pada hari Jumat jam 7 pagi waktu setempat dan hari ini, adalah, sebenarnya hari Senin kemarin adalah hari, terakhir, gencatan senjata namun, kabar baiknya gencatan senjata berlaku, 2 hari, kemudian, maksudnya, adalah, 2 hari diperpanjang sampai hari akhir ini dan hari ini adalah hari, terakhir. Namun yang sangat-sangat disayangkan, pihak militer Zionis Israel mereka melanggar kesepakatan-kesepakatan di mana tidak boleh adanya serangan-serangan kembali baik di jalur Gaza maupun di seluruh Palestina. Dan perlu diketahui memang ketika warga yang Gaza Utara mereka mengungsi ke selatan, mereka tidak boleh kembali ke jalur Gaza bagian utara lagi. Dan karena itu perintah dari atau kabar dari pihak militer Israel dengan alasan yang tidak menentu dan juga ada juga warga yang memang mereka balik ke jalur Gaza Utara, namun mereka ditembaki dan juga yang sangat-sangat disayangkan juga, walaupun, memang kesepakatan-kesepakatan ini, dalam gencatan senjata ini melepaskan tawanan-tawanan, baik dari, tawanan, Palestina sendiri maupun dari, Israel, namun yang sangat disayangkan pihak militer Zionis Israel mereka banyak sekali menangkap, orang juga yang, mengikuti evakuasi saat, kami, saat itu dan kami benar-benar melihat, sendiri dan sampai saat ini juga orang-orang yang tertangkap itu belum bisa dibalikan dan tidak tahu, kejelasan infonya. Oh, berarti ada sebuah upaya penangkapan kembali pada saat evakuasi, walaupun juga ada penukaran sandera yang selama ini telah ditahan oleh pihak Israel selama bertahun-tahun. Untuk terakhir, terkait dengan keselamatan Anda dan juga dua rekan Anda untuk evakuasi terkait dengan relawan Mercy yang saat ini juga berada bersama Anda, seperti apa kondisinya dan apa alasannya sehingga ia meminta untuk agar dievakuasi saat ini? Ya, memang, saat ini saya dan juga 2 relawan Mercy lainnya, Mas Reza dan Mas Farid dalam keadaan sehat dan, baik. Dan memang sebenarnya, kami dari awal sebenarnya dari peperangan, serangan agresi militer Israel 7 Oktober 2023, kami, sampai, terakhir kami masih menolak untuk mengikuti evakuasi karena kami memang, masih terus bertugas di rumah sakit, Indonesia yang ada di jalur Gaza Utara. Memang yang kita tahu rumah sakit Indonesia ini adalah rumah sakit terbesar kedua di jalur Gaza dan juga rumah sakit terbesar yang ada di jalur Gaza Utara sehingga rumah sakit ini menjadi tumpu utama bagi masyarakat yang ada di jalur Gaza Utara sendiri sehingga perlu diketahui 900.000 jiwa yang memang yang tinggal di rumah sakit yang tinggal di jalur Gaza bagian utara dan memang kami juga sudah mengadakan rapat dan bahwa kami telah memutuskan memilih mengutamakan hak-hak suara masing-masing bahwa saya dan Mas Reza akan tetap tinggal di jalur Gaza dan Mas Farid akan mengikuti evakuasi dan insya Allah ini bukan lari dari medan perang, namun kami akan mengirimkan langsung relawan Mercy ke Indonesia untuk menggambarkan bagaimana suasana di jalur Gaza pada serangan para agresi militer Israel ini. Ya, tentu kami turut bersimpatik dengan upaya Anda dan juga tiga relawan Mercy yang saat ini masih berada di Gaza untuk membantu para korban maupun juga para pengungsi. Hingga saat ini Anda menyatakan tadi ada 900.000 yang dari utara lalu menuju selatan. Hingga saat ini bagaimana kondisinya dan Anda saat ini berada di pengungsian bersama para pengungsi lainnya, kondisinya seperti apa dan Anda berada di Khan Yunis di dalam sebuah sekolah? Ya, maksud kami adalah jumlah
warga yang mereka tinggal di jalur Gaza Utara ini, kalau saya tidak salah ini adalah 900.000 jiwa, dan memang hampir seluruhnya mereka juga sudah mengungsi ke jalur Gaza Selatan, walaupun masih ada beberapa warga yang memang mereka berada di jalur Gaza Utara. Namun perlu diketahui jalur Gaza Utara ini benar-benar sudah sulit untuk hidup di sana, di mana air bersih pun sudah tidak ada lagi, makanan pun sudah tidak ada lagi, dan juga tempat yang aman tentunya, karena di sana benar-benar porak-poranda, dan juga tentu harga sangat-sangat melonjak, di mana jalur Gaza Utara ini terakhir satu bawang bombay aja bisa dihargai dengan 80.000 ya, 80 sampai 100.000. Sedangkan di jalur Gaza Selatan ini 1 kilonya bombay itu bisa dihargai mencapai 15 sampai 30.000 saja. Dan walaupun dan juga bukan hanya harganya sangat mahal, jalur Gaza ini udah tidak bisa lagi ditemukan buah-buahan ataupun, karena kebun-kebun ini menjadi target. Dan saat ini kami mengungsi di sekolahan di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan, yang berdekatan sekali dengan rumah sakit Eropa. Walaupun banyak truk-truk bantuan yang juga sudah masuk ke jalur Gaza, namun bantuan-bantuan ini belum bisa merata. Secara saya lihat banyak juga warga juga mengantri di pom bensin dan juga mengambil BBM, serta bantuan-bantuan ini juga saya sudah meliput langsung berkomunikasi dengan warga bahwa mereka juga sudah 2 hari belum mendapatkan mengantri untuk mendapatkan gas LPG. Dan memang saat ini juga di sekolah-sekolah juga mencari air ini lumayan cukup susah, air bersih terutama. Dan lingkungan ini lumayan cukup kotor, karena dikhawatirkan banyak penyakit yang memang tertular di masyarakat. Baik, kita harapkan dan kita doakan untuk keselamatan Anda dan juga ribuan warga Palestina yang saat ini masih dalam situasi memprihatinkan, dan kita harapkan gencatan senjata juga diperpanjang dan juga perang antara Hamas dan Israel juga dapat dihentikan segera. Terima kasih, dan kami turut bersimpati atas upaya Anda yang saat ini masih berada di Gaza, Palestina. Fikri Refahul Haq, relawan Mercy yang saat ini berada di Gaza, Palestina, telah bergabung bersama kami di Kompas Siang.